Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf tadi anak-anak gangguan jaringan. Sehat ya hari ini ya? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Jadi sampaikan Bapak ingatkan kembali kemarin kita membahas tentang pengertian teks cerita pendek, tujuan, dan kemudian membahas tentang fungsi teks cerita pendek. Hari ini kita mempelajari tentang unsur intrinsik teks cerita pendek ya. Jadi pendek. Lana dipimpin doa kembali, Lana. Langsung, Lana. Mari kawan-kawan, sebelum kita mulai kegiatan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Lana sudah memimpin doa. Mudah-mudahan dengan doa kita diberikan kemudahan dan kelancaran, tidak ada gangguan lagi seperti tadi. Untuk kehadirannya, yang hadir adalah Arga tadi ya, Sisil hadir, kemudian Indri hadir, Lana, Lina, kemudian Muslim, Nova Elisa, kemudian Sandi, Selin, Nabil, kemudian Zahra. Ada proses pembelajaran Bapak ulang kembali, tujuannya yaitu untuk kalian nanti diharapkan mampu menganalisis unsur intrinsik teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Yang kedua adalah memahami unsur intrinsik teks cerita pendek yang tadi yang sudah kita bahas adalah tentang tema, tokoh, penulisan, alur dan latar cerita. Coba kita ulang, biar untuk mengingatkan, biar nanti pinter menganalisisnya. Tema tadi apa tema? Tema adalah inti atau ide dasar sebuah cerita. Nah, siapa tokoh itu apa maksudnya tadi? Tokoh itu adalah pelaku yang terdapat dalam sebuah cerita. Nah, misalnya kalau kita ini termasuk tokoh atau penokohan, kalau wujud kita ini. Kita. Tokoh. Tokoh. Kalau penokohan itu apa? Watak atau karakter. Dari tokoh. Misalnya saja baik hati, suka menabung, tidak sombong, rajin belajar, itu termasuk penokohan. Ya, pinter. Alur tadi ada apa? Ada berapa alur tadi? Ada dua. Alur maju, alur mundur, alur campuran. Nah, bagus. Jadi masih ingat. Jadi kalau alurnya maju tadi, rangkaian peristiwanya itu dimulai dari awal hingga akhir tanpa mengulang cerita. Kalau alur mundur itu sama dengan flashback atau ada pengulangan cerita di dalam cerpen atau teks cerita pendek. Kalau alur campuran itu ada maju, ada mundur, memadukan dua alur, yaitu alur maju dan alur mundur. Selanjutnya tadi latar ya. Latar ada berapa anak-anak tadi? 3. Ada 3 juga. Pertama adalah latar waktu. Latar waktu itu yang menggambarkan kapan terjadinya peristiwa dalam cerita. Nah, yang kedua latar tempat. Kalau latar tempat Bapak Dedi di mana ini? Berdasarkan di mana kira-kira? Bagus sekali. Latar tempat Pak Dedi ketika mengajar adalah sekolahan. Kalau kalian di mana itu latar tempatnya? Di rumah masing-masing. Berarti sudah paham. Berarti selanjutnya yang kita bahas setelah tema, setelah tokoh, setelah penokohan, setelah latar, yaitu sudut pandang.
pandang. Ya, sudut pandang. Siapa ini yang mau membacakan sudut pandang? Sisil, dibacakan Sisil. Sisil tuh. Sisil, Sudut dibacakan. pandang adalah posisi pengarang dalam membawakan cerita. Posisi pengarang ini terdiri atas dua macam, yakni sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Ya, jadi kan ya. Ketika pengarang ini menggunakan sudut pandang orang pertama, tolong diingat ya. Itu biasanya pengarang itu menuliskan atau menggambarkan tokoh itu dengan menggunakan kata aku. Disebut juga akuan serta. Sudut pandang orang ketiga. Orang ketiga ini Bapak jelaskan. Biasanya dalam cerita itu, pengarang itu menggunakan kata dia. Dalam cerita untuk menggambarkan tokohnya. Tahu selain menggunakan kata dia, biasanya penulis ini menggunakan nama. Misalnya menggunakan nama Dika, menggunakan nama Selin, menggunakan nama Lana, menggunakan nama Nabil, menggunakan nama Zahra, menggunakan nama Nova, dan seterusnya. Artinya dalam cerita itu pengarang menyebutkan nama. Itu berarti sudut pandangnya orang ketiga. Nya adalah amanat. Amanat. Siapa yang membacakan? Amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Amanat tersimpan tapi dan disembunyikan pengarang dalam keseluruhan isi cerita. Nah, Jangan dia. sudah membaca perdalam keilmuan, nanti Bapak akan kirimkan materinya berupa modul. Dan kemudian kalian juga bisa mencari berbagai materi dari internet anak-anak ya. Terkait dengan unsur intrinsik ya. Kemudian kalian cermati langkah kerja berikut. Nah, ini anak-anak ya. Latihan 2, kita akan melaksanakan kegiatan latihan 2. Latihannya, lembar kerjanya juga nanti tidak usah dicatat, nggak apa-apa, nanti akan Bapak kirimkan di grup WA, kemudian kalian kerjakan semua. Baik, kalau sudah paham, adakah yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari tadi? Ada tema, ada Tokoh, ada alur, ada latar tempat, terus latar waktu, latar terus suasana, latar suasana, Tanah. terus sudut pandang, dan yang terakhir adalah amanat. ya, bagus sekali. Nanti tolong dipelajari kembali materi yang Bapak kirim di grup WA. Pertemuan kita di Zoom meeting sampai di sini saja. Jika ada pertanyaan boleh kalian ajukan di grup WA ya. Tetap semangat ya anak-anak. Dan jangan lupa tetap rajin belajar di rumah. Jaga kesehatan karena ini masih dalam masa pandemi. Biar kita semuanya terhindar dari penyakit COVID-19. Ketika keluar rumah jangan lupa memakai masker. Untuk pertemuan selanjutnya kita bahas tentang bagaimana kita menyimpulkan unsur intrinsik dalam teks cerita pendek. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bapak Heri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.